Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sodik. Nah, saya di sini akan menjawab soal-soal ulangan akhir semester tentang PLH. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Pemerintah daerah Kabupaten X berencana membangun tempat pembangunan akhir TPA. Nah, sampah modern di dekat pemukiman warga dan lahan pertanian, warga menolak dengan alasan khawatir terhadap pencemaran air dan bau. Nah, dengan menggunakan lensa pendekatan sains lingkungan teknologi masyarakat, nah, analisislah secara konferensif interaksi dan ketegangan antara keempat komponen tersebut. Nah, dalam kasus ini identifikasi minimal 2 poin konflik atau sinergi pada setiap hubungan antara komponen. Misal kayak sains versus masyarakat atau teknologi versus lingkungan dan lain sebagainya. Oke, untuk jawabannya kan analisislah kasus pembangunan TPA dengan pendekatan sains teknologi gitu kan. Nah, kasus rencana pembangunan TPA modern itu di dekat pemukiman dan lahan pertanian menunjukkan adanya interaksi dan ketegangan antara sains lingkungan teknologi dan masyarakat. Nah, yang pertama ada sains masyarakat. Nah, dari sisi sains, pembangunan TPA modern didasarkan pada kajian ilmiah seperti pengelolaan lindi, sistem sanitary landfill. Nah, dan pengendalian gas metana. Namun, seringkali kurang memahami hasil karya ilmiah tersebut. Nah, sehingga muncul ketidakpercayaan. Nah, konflik muncul karena yang pertama ada pengetahuan ilmiah yang tidak tersosialisasi dengan baik kepada warga. Nah, terus pengalaman buruk masyarakat terhadap TPA konvensional sebelumnya memengaruhi persepsi mereka. Nah, namun terdapat potensi sinergi jika yang pertama hasil kajian ilmiah disampaikan secara transparan dan komunikatif. Nah, terus masyarakat dilibatkan dalam pengawasan berbasis data ilmiah. Oke, untuk selanjutnya ada teknologi lingkungan. Nah, teknologi TPA modern dirancang untuk meminimal pencemaran. Nah, seperti penggunaan geomembran dan sistem pengolahan gas. Nah, konflik terjadi apabila teknologi dan dioperasikan sesuai standar. Nah, lingkungan sekitar air, tanah, dan pertanian tetap beresiko jika pengawasannya lemah. Nah, sinergi terwujud jika teknologi benar-benar ramah lingkungan. Nah, limbah diolah menjadi energi atau pupuk kompos yang bermanfaat. Oke, yang ketiga ada lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan itu menjadi sumber kehidupan masyarakat. Nah, khususnya lahan pertanian dan air bersih. Nah, konflik muncul itu tuh karena kekhawatiran pencemaran air dan bau. Nah, ancaman terhadap kesehatan dan teknologi warga. Nah, namun sering dapat terjadi bila lingkungan tetap terjaga, namun sistem TPA yang aman, masyarakat memperoleh manfaat ekonomi, misalnya kayak lapangan kerja. Nah, terakhir ada sains teknologi. Nah, sains menjadi dasar perancangan teknologi TPA modern. Nah, sinerginya terlihat ketika teknologi dikembangkan berdasarkan penelitian ilmiah. Nah, data sains digunakan untuk evaluasi dan perbaikan sistem TPA secara berkelanjutan. Oke, mungkin cukup segitu saja ya jawaban yang pertama. Soal yang pertama. Oke, kita langsung ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua adalah dalam pembelajaran di MI, guru A mengajarkan teknologi tepat guna.
dengan meminta siswa untuk membuat poster tentang biodigester. Nah, sedangkan guru B mengajarkan topik yang sama dengan proyek merancang membuat prototipe penyaringan air sederhana dari botol bekas. Nah, analisislah perbedaan mendasar antara kedua pendekatan tersebut dalam hal pencapaian ranah dan pengembangan kreativitas siswa. Nah, manakah yang lebih mencerminkan esensi kreativitas dalam sains teknologi masyarakat? Nah, berikan alasannya. Oke, untuk soal nomor 2 itu jawabannya perbandingan pendekatan guru A dan guru B. Nah, guru A itu kan mengajarkan teknologi tepat guna melalui pembuatan poster biogester. Nah, sedangkan guru B itu tuh melalui proyek pembuatan prototipe ya, penyaringan air sederhana. Nah, untuk ranah afektifnya itu pendekatan guru A itu tuh cenderung bersifat informatif. Nah, siswa itu tuh memahami konsep, tetapi keterlibatan emosional dan kepedulian terhadap masalah lingkungan masih terbatas. Nah, sebaliknya guru B itu tuh melibatkan siswa secara langsung dalam memecahkan masalah air bersih sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab, kepedulian, dan empati. Nah, untuk kreativitas siswa, nah poster yang dibuat guru A lebih menekankan kemampuan visual dan reproduksi informasi. Nah, sedangkan pendekatan guru B mendorong kreativitas yang lebih tinggi karena siswa itu bereksperimen, menguji alat dan memodifikasi bahan bekas itu. Nah, jadi kesimpulannya itu tuh menurut saya pendekatan guru B lebih mencerminkan esensi kreativitas dalam sains teknologi masyarakat. Nah, karena siswa tidak hanya tahu, tetapi juga melakukan, merasakan, dan merefleksikan manfaat teknologi bagi masyarakat dan lingkungan. Mungkin segitu saja. Oke, untuk soal nomor 3. Berikut adalah salah satu indikator pencapaian dalam modul ajar untuk mata pelajaran IPAS. Nah, di kelas 5 dengan tema pemanfaatan sumber daya alam. Nah, siswa mampu menyebutkan 3 jenis teknologi tepat guna dalam memanfaatkan sumber daya air. Evaluasilah kelebihan dan kelemahan indikator tersebut, kemudian dirancang ulang indikator beserta kegiatan pembelajaran yang lebih sesuai dengan semangat pendekatan STS yang integratif dan menekankan aspek kognitif tinggi. Tunjukkan bagaimana indikator baru Anda mengintegrasikan minimal 3 dari 4 ranah STS. Nah, oke, untuk jawabannya, untuk evaluasi dan perancangan ulang indikator pembelajaran. Nah, evaluasi indikator lama. Nah, siswa mampu menyebutkan 3 jenis teknologi tepat guna dalam memanfaatkan sumber daya air. Nah, kelebihannya itu tuh jelas lebih mudah diukur sesuai dengan kemampuan dasar siswa kelas 5. Nah, namun kelemahannya hanya mengukur kemampuan kognitif tingkat rendah mengingat gitu. Belum mengintegrasikan aspek masyarakat dan lingkungan secara mendalam. Nah, belum mencerminkan pendekatan STS yang utuh. Terus yang kedua ada indikator baru. Nah, indikator baru itu tuh siswa mampu menganalisis permasalahan dan pemanfaatan air di lingkungan sekitar serta merancang solusi teknologi tepat guna yang sederhana yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Terus yang ketiga itu tuh kegiatan pembelajaran. Nah, siswa mengamati masalah air di rumah atau di sekolah. Nah, diskusi kelompok tentang dampak lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Nah, merancang solusi alat sederhana, misalnya penyaringan air. Nah, terus presentasi dan refleksi hasil. Nah, indikator ini mengintegrasikan kayak sains konsep air dan
filtrasi. Nah, teknologi perancangan alat sederhana. Nah, lingkungan, pelestarian air, terus masyarakat kebutuhan air bersih. Oke, mungkin cukup segitu saja. Nah, oke, lanjut ke pertanyaan nomor 4. Nah, sebagian praktisi pendidikan berpendapat bahwa pendekatan STS terlalu kompleks untuk diterapkan di SD atau MI. Nah, karena memerlukan pemahaman lintas disiplin yang tinggi dan waktu yang banyak. Nah, sehingga cocok untuk menjelang pendidikan yang lebih tinggi. Evaluasilah argumentasi tersebut dan menyajikan dua sisi mendukung dan menolak berdasarkan prinsip pembelajaran di MI atau SD dan hakikat pendekatan STS. Kemudian berikan adjustment pertimbangan Anda yang didukung oleh alasan dan contoh strategis penyederhanaan yang tepat mempertahankan esensi STS. Oke, untuk jawaban nomor 4. Evaluasi pendapatan bahwa STS terlalu kompleks untuk MI atau SD. Nah, yang pertama argumen mendukung. Nah, STS membutuhkan pemahaman lintas disiplin. Nah, waktu pembelajaran di MI atau SD terbatas. Nah, guru itu tuh harus memiliki kesiapan dan kreativitas tertinggi. Nah, oke, untuk yang kedua argumen menolak. Nah, anak MI atau SD belajar paling baik melalui pemahaman konkret. STS justru selaras dengan pembelajaran kontekstual. Nah, kompleksitas dapat disederhanakan sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Nah, untuk engagement saya berpendapat bahwa pendekatan STS tetap relevan dan penting di MI atau SD asalkan dipertahankan. Nah, contoh strategisnya itu tuh kayak menggunakan masalah nyata di sekitar siswa, terus proyek kecil berbasis kelompok, terus fokus pada proses bukan teori berat. Nah, dengan demikian esensi STS tetap terjaga tanpa membebani siswa. Oke, yang pertanyaan terakhir nomor 5 yaitu Anda dihadapkan pada masalah nyata di lingkungan sekolah mitra. Nah, banyak siswa yang jajan makanan kemasan plastik dan sampah plastik menumpuk di halaman sekolah dengan memanfaatkan seluruh prinsip STS. Nah, rancanglah sebuah model pembelajaran inovatif, modul ajar dalam membentuk proyek kelas yang berjudul Sekolah Bebas Sampah Plastik dari Masalah Menuju Kreasi. Oke, untuk jawaban nomor 5 itu kan rancangan proyek sekolah bebas sampah plastik dari masalah menuju kreasi. Nah, yang pertama ada identifikasi masalah terlebih dahulu. Nah, sampah plastik dari jajanan siswa menumpuk dan mencemari lingkungan sekolah. Untuk tujuan proyek, nah itu tuh kan kayak menumbuhkan kesadaran lingkungan dan kreativitas siswa melalui pemanfaatan sampah plastik. Nah, integrasi STS, sains, dampak plastik terhadap tanah dan kesehatan. Nah, sedangkan lingkungan, pencemaran dan kebersihan sekolah. Nah, namun teknologi pengelolaan sampah menjadi produk kreatif. Nah, kalau untuk masyarakat, perubahan perilaku warga sekolah. Nah, tinggal langkah kegiatannya. Nah, observasi kondisi sampah yang ada di sekolah. Nah, diskusikan dampak sampah plastik tersebut. Nah, terus pengukuran dan pemilahan sampah. Terus ada pembuatan produk antara pot, ekobrik, hiasan. Terus pameran hasil karya dan kampanye sekolah bebas plastik. Terus yang terakhir ada hasil yang diharapkan. Nah, lingkungan sekolah lebih bersih. Nah, siswa kreatif dan peduli lingkungan. Nah, terbentuklah budaya sekolah yang ramah lingkungan. Mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.